atau tempat di mana dilaluinya kendaraan, ya, maupun orang, hewan juga termasuk. Jadi jalan itu merupakan jalur lalu lintas untuk kendaraan, manusia maupun hewan. Jadi sejarah jalan, kita masuk yang kedua adalah sejarah jalan. Ya, jalan itu terbentuknya jalan itu sebenarnya dimulai dari jejak-jejak manusia maupun hewan. Ya, jalan awalnya berupa jejak atau bekas lewatnya orang-orang yang mencari kebutuhan hidup, misalnya bahan makanan, pakaian, hewan buruan maupun sumber air. Hal ini karena manusia mulai hidup dalam kelompok sehingga jejak-jejak mereka kemudian berubah menjadi jalan kasar atau jalan setapak. Kemudian saat mulai memanfaatkan hewan-hewan sebagai alat transportasi, maka jalan mulai dibuat lebih bagus atau rata agar mudah dilalui. Jadi terbentuknya sejarah jalan itu dimulai dari jejak-jejak, ya, dari jejak-jejak manusia yang dimana mereka selalu melewati jalan tersebut, ya. Semakin berkembangnya ilmu itu, pekerjaan jalan itu pekerjaan jalan itu makin berkembang juga, ya, makin berkembang juga tentang bagaimana proses strukturnya untuk atau bagi kendaraan yang lewat. Seorang Skotlandia bernama Thomas Telford membuat rencana jalan raya di mana batu besar pipi diletakkan menghadap ke atas atau berdiri. Jadi batu pipi itu terbuat dari batu gunung, ya, bukan batu sungai. Batu pipi itu terbuat dari batu gunung yang modelnya agak runcing, ya, ya, modelnya kelihatan oval, ya, tapi dia agak runcing. Ini batu disusun sepanjang jalan, ya, sepanjang jalan. Kenapa harus batu? Batu ini batu yang dibentuk yang disusun atau batu yang bentuknya pipi ini yang disusun di atas jalan ini, fungsinya adalah atau kegunaannya adalah sebagai pondasi atau yang kita katakan sub-base core, pondasi bawah. Dia kegunaannya itu menerima atau membawa beban-beban yang ada di atasnya, ya. Konstruksi kenapa dipasangkan pondasi Telford ini, karena dia merupakan salah satu konstruksi yang sangat kuat. Selain itu bahan materialnya mudah didapatkan, proses pekerjaannya juga mudah dikerjakan, ya. Cuma kekurangannya dari pondasi Telford ini adalah proses pekerjaannya memakan waktu yang lama, ya. Jadi yang mengerjakannya ini tidak menggunakan alat berat, tetapi yang digunakan adalah orang, ya, orang yang mengerjakan. Jadi banyak tenaga atau pekerja yang dipakai untuk mengerjakan pekerjaan pondasi Telford ini, ya. Ini ada salah satu contoh jalan Telford, kalian bisa lihat, ya. Jadi kelebihannya jalan Telford itu, ya, dia kuat, ya.
kemacetan. Kemudian ada median jalan. Yang mana sih itu median jalan? Median jalan itu ada di tengah, di antara badan jalan. Ya, ini contoh gambarnya. Tadi mana itu? Ini dia median jalan. Ya, ini median jalan. Dia berada di tengah-tengah di antara badan jalan. Ya, yaitu jalur A dan jalur B. Kita lanjut. Apa fungsi dari median jalan? Menyediakan daerah netral yang cukup lebar di mana pengemudi masih dapat mengontrol kendaraannya pada saat-saat darurat. Kemudian, menyediakan jarak yang cukup untuk membatasi atau mengurangi keseruan terhadap lampu besar dari kendaraan yang berlawanan arah. Ya. Nah, jadi fungsi median itu sangat berguna sekali sebenarnya untuk kendaraan, apalagi kalau perjalanan jauh ya. Apalagi kalau di malam hari itu, di malam hari nyala lampu sendernya mobil ya. Jadi median jalan itu sebagai pembatas. Kemudian menambahkan rasa kelegaan, kenyamanan dan keindahan bagi setiap pengemudi. Mengamankan kebebasan samping dari masing-masing arah lalu lintas. Yang 8 adalah trotoar. Trotoar ada yang tahu trotoar? Tempat pejalan kaki. Trotoar itu adalah tempat pejalan kaki. Trotoar adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang khusus dipergunakan untuk pejalan kaki atau pedestrian. Pejalan kaki atau pedestrian, kata bahasa ini ya, pedestrian. Untuk keamanan pejalan kaki, maka trotoar ini harus dibuat terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik berupa kerek dan harus lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan. Jadi trotoar itu dia harus lebih tinggi daripada badan jalan. Biasanya trotoar itu terletak di atas saluran drainase. Kalau di perkotaan ya, kalau di perkotaan itu trotoar itu berada di atasnya drainase. Ya, jadi dia harus lebih tinggi dibandingkan dengan badan jalan. Lanjut. Ini dia. Oh, ini contoh gambar median jalan. Ya, ini contoh gambar median jalan. Kemudian contoh gambar trotoar, orang berdiri di atas, ya, lagi menunggu apa ini? Lagi menunggu kendaraan lewat atau mau menyeberang? Ya, keduanya, salah satunya. Ada yang menunggu kendaraan lewat, ada yang mobil anggota umum, ada yang mungkin yang mau menyeberang. Kemudian kita lanjut di fasilitas. Nah,
ditambah ambang pengaman konstruksi jalan. Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas pada masa akan datang, serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan. 3. Ruang daerah pengawasan jalan adalah ruang sepanjang jalan di luar rumaja yang dibatasi oleh tinggi dan lebar tertentu. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi maupun fungsi jalan. Keterangan pendukung lainnya dari gambar media ayat PPT yang dipaparkan oleh guru dalam kelas internet materi dalam bentuk PDF. Sekian demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentase hasil diskusi dari kelompok 2. Ibu lemparkan kepada kelompok 1 maupun kelompok 3. Jika ada yang ingin ditanyakan yang tidak dimengerti tentang penjelasan tadi dari kelompok 2. Oke, siapa di kelompok berapa? Oke, kelompok 3 silakan. Suaranya nak, besarkan volume suara supaya kelompok 2 mendengar dengan jelas pertanyaan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya untuk kelompok 2. Median jalan juga merupakan bagian jalan. Apa fungsi dari median jalan? Apa fungsi dari median jalan? Ya. Oke, silakan. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri dari kelompok 2. Saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman dari kelompok 3. Yang pertama, menyediakan daerah Pelan-pelan saja nak, supaya temannya dengar jelas. Bisa mencerna dengan jelas. Yang pertama, menyediakan daerah netral yang cukup lebar sehingga pengemudi dapat mengontrol kendaraannya pada saat darurat. Kedua, menambah rasa kelegaan, kenyamanan, dan keindahan bagi setiap pengemudi. Ketiga, mengamankan kebebasan samping dari masing-masing arah lalu lintas. Sekian jawaban yang saya berikan, semoga teman-teman puas. Oke, bagaimana dari kelompok 3? Sudah puas? Dari jawaban dari kelompok 2? Oke, selanjutnya saya ya. Kelompok 1. Kelompok 1 naik di atas untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Syafaat. Saya dari kelompok 2. Di kelompok 1. Kelompok 1 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bersubmateri tentang pengertian dan fungsi jalan. Jalan adalah prasarana transportasi data yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan perlengkapan dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air. Sejarah jalan. Jalan pada awalnya hanya berupa jejak atau bekas lewatnya orang-orang yang mencari kehidupan, misalnya bahan makanan, Tolong dengarkan dulu temannya di atas. pakaian, hewan buruan, maupun sumber air. Hal ini karena manusia hidup dalam kelompok sehingga jejak-jejak mereka kemudian menjadi jalan kasar atau jalan setapak. Kemudian saat mulai memanfaatkan hewan-hewan sebagai alat transportasi, maka jalan dibuat lebih bagus atau rata agar mudah dilewati. Tahun 1757 sampai 1834, seorang Skotlandia bernama Thomas Telford membangun konstruksi pondasi jalan, yaitu batu besar pipi-pipi yang diletakkan menghadap ke atas atau berdiri. Konstruksi ini sangat kuat, terutama sebagai pondasi jalan. Kegunaan: jalan berfungsi sebagai sarana arus lalu lintas, baik pejalan kaki maupun kendaraan.
media ajar PPT yang dipaparkan oleh guru di depan kelas, internet, materi, dan bentuk PDF. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipresentasikan dari kelompok 1, jadi dari kelompok 2 ada atau kelompok 3 ya. Persilakan kalian memberikan pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan ke kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 1 dengan nomor baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah Anda berikan. Saya Rifat dari kelompok 2 ini. Pelan-pelan saja, nah, pelan-pelan saja. Dari sejarah jalan
dan jalan lingkungan yang ada di sekitar rumah kita. Jadi itu tadi kesimpulan dari materi kita hari ini. Sebelum ibu tutup, ya, sebelum ibu tutup atau mengakhiri pelajaran hari ini, ibu meminta secara individual atau perorangan merefleksikan hasil proses belajar hari ini. Oke, siapa yang siap untuk atau siapa yang mau untuk merefleksikan pelajaran hari ini? Silakan. Sudarman. Dari materi yang kami pelajari Tunggu dulu, Sudarman. Tolong nak suaranya diperjelas, volume suaranya agak dibesarkan. Kemudian tolong dibaca refleksinya, jangan terlalu cepat ya, karena temannya juga mau mendengar. Oke, silakan Sudarman. yang kami pelajari hari ini membuat saya lebih memahami tentang jalan yang selama ini saya lalui bersama dengan lain. Berjalan waktu, maka ilmu tentang jalan makin berkembang. Kendala saya saat mengikuti pelajaran hari ini adalah masalah waktu jam. Pelajari yang hanya dibatasi. Perasaan saat mengikuti pelajaran hari ini adalah menyenangkan yang membuat saya penasaran tentang mata pelajaran jalan. Oke, yang lain. Oke, kita beri terus untuk dirinya selama mengikuti pelajaran hari ini. Yang lain, masih ada yang lain ingin yang merefleksikan dirinya selama mengikuti pelajaran hari ini. Ada lagi, tambah lagi satu orang. Silakan, ada yang mau, silakan. Dengan menggunakan volume yang besar ya, bahasa yang sederhana. Ada?